Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Titwali Jaruwaru Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 2. Kami dari kelompok 2 akan membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS semester 2 ini sebagai nilai kami. Jadi yang menyuruh kami membuat video ini adalah dosen pengampu kita, yaitu Muhammad Ali Sabana MA, dan mata kuliah psikologi pendidikan. Dan dari masing-masing kami akan memperkenalkan diri. Oke, saya atas nama Periawan sebagai pemateri pertama. Atas nama Putrawan Jayadi sebagai pemateri kedua. Atas nama Del Saputri sebagai pemateri ketiga. Saya atas nama Abdul Jalil sebagai pemateri terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Dan adapun definisi-definisi perkembangan peserta didik ini. Yang pertama itu adalah sistematis. Jadi sistematis ini adalah suatu perubahan yang tidak dapat diulang, atau sistemnya itu adalah kemajuan. Adapun perubahan yang terjadi pada manusia ini maupun dalam segi fisik, pikiran, tetap tidak akan bisa diulang, karena ini secara sistematisnya itu adalah berkelanjutan. Dan yang kedua itu adalah progresif. Progresif ini sistemnya itu maju dalam artian mendalam secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, kan begitu dia. Jadi apapun yang terjadi di dalam perubahan orang, maupun secara kualitasnya atau secara kuantitasnya, tetap dia itu sifatnya mendalam. Kalau dalam bukunya Weiner itu, DKK menyatakan bahwa setiap perubahan manusia itu ada sangkut pautnya dalam fisik, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi Weiner menyatakan bahwa perubahan itu tidak dapat diulang kembali di setiap manusia atau peserta didik itu. Sehingga dia mengatakan bahwa perubahan setiap individu seseorang itu ingin dilakukan secara signifikan, tapi tidak bisa. Karena perubahan itu butuh proses yang langka, butuh proses atau perjuangan yang harus dilalui oleh setiap individualisme seseorang manusia itu. Jadi apapun gerak-gerik atau kegiatan manusia setiap waktu ke waktu, tetap ada perubahan, tetap ada kemajuan, tetapi itu tidak bisa diulang kembali secara signifikan. Bisa saja diulang kembali, namun tidak akan sama dengan masa lalu yang terbiasa, sehingga perubahan itu tidak bisa diulang dan bersifat perubahan itu maju. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang proses perkembangan peserta didik. Jadi proses perkembangan peserta didik ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan konsepsi, tahapan kelahiran, dan tahapan yang ketiga, tahapan masa bayi. Nah, dalam tahapan yang pertama yaitu tahapan
karena si bayi itu perlu kesehatan agar besar dampaknya kepada seorang bayi apabila bayi itu tidak sehat. Nah, yang kedua tahap bayi. Nah, tahap bayi ini, tahap kelahiran seorang bayi itu perlu namanya kasih sayang, diberikan vitamin dan segala obat-obatan atau vitamin agar bisa seorang bayi itu tumbuh dengan sehat. Nah, kali ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor ini dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang berasal dari lingkungan. Di antaranya ada namanya bakat dan bawaan atau biasa disebut genetik. Seorang anak dilahirkan sudah memiliki bakat-bakat tertentu, seperti halnya bakat musik, berbakat dalam menari, berbakat dengan menyanyi dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu, diantaranya makanan. Makanan ini harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua agar perkembangan dan pertumbuhan seorang anak itu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan begitu cepat agar pertumbuhannya benar-benar lebih cepat meningkat. Nah, cuma itu faktor-faktornya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan. Saya sebagai materi terakhir akan membawakan materi bagaimana tugas perkembangan peserta dan fase peserta didik. Fase yang pertama adalah bagaimana kita dilahirkan dan menjadi bayi atau kanak-kanak, yang akan menjadikan fase ini adalah fase dalam suatu individu manusia yang akan beranjak dewasa. Fase yang pertama adalah bagaimana dia itu belajar berjalan dan belajar memakan makanan yang padat sehingga dia bisa meranjak usianya ke atas, dan bagaimana dia dalam selanjutnya ini juga akan beranjak sebagai seorang remaja. Fase dewasa, fase yang akan didatangkan sebagai individual manusia, bagaimana seorang manusia itu harus memiliki pasangan dan bagaimana dia itu harus membangun rumah tangga dan bagaimana dia akan menjanjikan sebuah keluarga yang akan menjadi yang berbahagia di dalam ruang lingkup dia sendiri. Jadi masa itu adalah bagaimana individual manusia sebagai masa usia lanjut, adalah bagaimana manusia itu sebagai manusia yang sudah fisiknya berikut atau sebagian fisiknya itu tidak akan mengulangi masa remajanya. Jadi masa yang dilanjutkan sebagai orang tua adalah masa untuk beristirahat dan bagaimana dia itu harus tidak bekerja di dalam apapun pekerjaan di sawah. Sebaik itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video yang kami dapat persembahkan dari kelompok 2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jangan lupa untuk di Like, comment,